Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Banyak orang berpikir bahwa fokus pada penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang paling penting. Banyak orang juga berpikir bahwa task culture atau tim yang berbasis penyelesaian masalah bisa membawa kesuksesan penyelesaian pekerjaan lebih cepat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa anggapan seperti ini ternyata malah dapat menyebabkan performa tim menurun. Ternyata pemberian motivasi sangat penting karena berpengaruh sebagai pendorong perilaku dan mengarahkan pekerja untuk berusaha mencapai tujuan. Dengan motivasi yang kuat, pekerja tidak akan menghiraukan rasa lelah, penat, dan stres. Motivasi yang kuat membuat pekerja tidak mudah menyerah dan mampu bertahan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Banyak sekali teori motivasi yang pernah diciptakan oleh beberapa ahli. Tercatat tidak kurang dari 10 teori yang berhasil didapatkan dan hampir semua teori motivasi yang dibuat itu memiliki pokok pembicaraan yang sama, yaitu membicarakan tentang hubungan antara kebutuhan dengan motivasi. Teori-teori motivasi ini terus berkembang dan semakin bertambah setiap tahunnya. Banyak teori motivasi ini disebabkan oleh perkembangan zaman, sehingga harus membuat teori motivasi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman itu pula. Mengingat pentingnya pemberian motivasi, seorang pemimpin harus tahu bagaimana cara memberikan motivasi pada timnya. Untuk itu, ada baiknya kita mempelajari teori-teori motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai tujuannya. Sikap dan nilai itulah yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuannya. Motivasi secara umum terbagi menjadi 2, dilihat dari sumber motivasi. Yang pertama, intrinsic motivation, yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri sendiri. Dan yang kedua, extrinsic motivation, yaitu motivasi yang muncul karena ada faktor luar yang memotivasi. Seseorang yang secara internal termotivasi, dia akan melakukan pekerjaannya dengan senang tanpa paksaan. Namun ada juga orang yang termotivasi karena faktor-faktor luar, bisa berupa hadiah, bahkan tekanan, juga dapat menjadi motivasi dari luar. Dan di antara intrinsic dan extrinsic motivation, motivasi terkuat tentu yang berasal dari dalam diri sendiri. Keberadaan motivasi dalam diri seseorang sangat penting, apalagi bagi pekerja. Sebisa mungkin orang tersebut akan mengupayakan berbagai hal untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Apabila motivasinya kuat, ia akan tetap berusaha dan tidak putus asa saat mengalami kegagalan. Kemauan untuk melakukan sesuatu bukan hanya berdasar faktor eksternal seperti imbalan atau pujian maupun tekanan, melainkan muncul karena seseorang benar-benar ingin melakukan suatu tindakan. Tanpa adanya dorongan dari luar sekalipun, ia akan tetap terus berusaha demi mencapai tujuan yang diinginkan. Memiliki motivasi diri sangat penting dalam kehidupan, termasuk juga dalam pekerjaan. Dengan dorongan yang kuat, apalagi muncul
dari dalam diri sendiri, maka seseorang akan tetap optimis, tidak mudah putus asa dan kehilangan arah, tahan terhadap rintangan dan hambatan, dan selalu berpikir positif. Untuk memahami tentang motivasi, kita akan membahas beberapa teori tentang motivasi. Antara lain, teori Abraham Harold Maslow yang kita kenal dengan Maslow Hierarchy Needs Theory, teori Douglas McGregor atau dikenal dengan teori X dan Y, teori David McClelland yang dikenal dengan Three Needs Theory, teori Frederick Herzberg atau Two-Factor Theory, teori Clayton Alderfer yang kita kenal dengan ERG Theory, teori Viktor Fromm atau dikenal dengan Expectancy Theory, teori Stacey Adams atau juga dikenal dengan Equity Theory, teori Edwin Locke dengan Goal Setting Theory, dan teori dari Tony Robbins, juga ada efek Hawthorne dari Elton Mayo. Teori motivasi yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs yang dikemukakan oleh Maslow. Abraham Harold Maslow adalah seorang psikologis Amerika yang menyatakan bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya yang merupakan kebutuhan dasar. Orang yang kebutuhannya masih di level pertama atau level dasar tidak terlalu peduli dengan penghormatan, uang tabungan, dan sebagainya. Yang mereka butuhkan hanya makanan, tempat tinggal, pakaian yang merupakan kebutuhan utama sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, seseorang akan beranjak pada level 2, yakni kebutuhan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan rasa aman di sini tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psychological, dan intelektual. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau social needs. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan kasih sayang dari kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Di tahapan ini, manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercaya dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Pada tahapan ini, orang membutuhkan waktu untuk bersosialisasi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai atau esteem needs. Pada level ini, manusia membutuhkan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki, dan juga kebebasan. Manusia ingin diakui oleh orang lain, entah itu dalam hal harta, ilmu, ataupun lainnya. Di level inilah gengsi manusia muncul, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Tingkat aktualisasi diri ini merupakan tingkat di mana seseorang harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Pada tingkatan ini, manusia cenderung ingin menjadi pemimpin suatu golongan agar mempunyai power atau kekuatan melakukan perubahan dengan segala yang dimilikinya.
Pada tingkatan ini, peluang tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan dan menunjukkan potensi dirinya menjadi suatu kebutuhan tertinggi. Itulah 5 tingkatan teori Maslow. Dalam teori Maslow, ketika Anda ingin membuat sebuah tim bisnis yang berhasil, maka fokuslah pada elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Dengan fokus pada pencukupan kebutuhan akan elemen-elemen kebutuhan pada tingkatannya, maka setiap orang dalam tim akan termotivasi menjadi seseorang yang terbaik, maka dipercaya bahwa tujuan akan menjadi lebih mudah dicapai menurut teori ini. Banyak kritik terhadap teori Maslow, namun demikian, pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini telah memberikan pondasi yang mengilhami perkembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. Selanjutnya, teori motivasi Douglas McGregor, yaitu teori X dan Y. Teori ini dikenal sebagai teori yang melihat manusia berdasarkan pandangan tentang sifat alami yang dimiliki manusia. Pandangan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu X dan Y. Hal itulah yang menyebabkan teori ini dinamakan teori X dan teori Y. Teori X adalah teori yang beranggapan bahwa manusia itu malas dan jika mungkin manusia akan berusaha menghindari bahkan tidak mau bekerja. Dengan pandangan teori X ini, pekerja harus terus diawasi dan diarahkan. Bagaimana dengan teori Y? Teori Y adalah keinginan dari dalam untuk memperoleh harga diri dengan melakukan pekerjaan yang berarti. Ada tipe pekerja yang melakukan pekerjaan atas dasar harga diri. Apabila yang dilakukannya dihargai, maka pekerja tersebut akan melakukan pekerjaan semakin baik karena penghargaan itu merupakan hal yang penting baginya. Teori Y berasumsi bahwa manusia memiliki motivasi internal. Pekerja dengan teori Y akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Pengawasan ketat pun tidak perlu dilakukan untuk menghasilkan produktivitas tinggi dan berkualitas. Bagaimana menerapkan teori ini dalam mengelola pekerja? Sebelum memilih teori mana yang akan digunakan dalam mengelola sumber daya manusia, kenali dulu karakter pekerja. Apabila memiliki pekerja yang mempunyai motivasi, tetapi diperlakukan seperti pekerja pemalas yang tidak akan bekerja jika tidak dikontrol setiap saat, maka mereka akan memilih untuk berhenti. Namun, jika memiliki pekerja pemalas, tetapi diperlakukan seolah-olah mereka memiliki motivasi, maka pada akhirnya juga akan berakibat buruk bagi organisasi. Solusi terbaik adalah mempekerjakan orang yang tepat. Pada saat melakukan seleksi pekerja, pilihlah pekerja yang memiliki motivasi dan dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan tanpa pengawasan. Namun itu bukanlah hal yang mudah. Kebanyakan manajer mendapati diri mereka berada dalam tim yang membutuhkan lebih banyak pengelolaan dan pengawasan. Bagaimanapun, kerja keras, mengevaluasi petugas, dan mendorong pekerja untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaannya bukan pekerjaan yang mudah. Namun, jika ingin mendapatkan atau mencetak pekerja yang memiliki motivasi dari dalam diri, maka pemimpin dapat menerapkan gaya manajemen teori Y ini.
Belakangan pada tahun 1981 muncul teori Z yang digagas oleh William Ochi. Teori ini merupakan kombinasi dari manajemen Jepang dan manajemen Amerika. Teori ini berusaha memadukan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik bisnis di Jepang dan Amerika Serikat ke dalam satu bentuk yang menurutnya ideal untuk diterapkan perusahaan-perusahaan Amerika maupun perusahaan internasional. William Ochi mengatakan bahwa rasa aman atau secure secara khusus punya arti penting. Pekerja membutuhkan penghargaan dalam bentuk bekerja dengan bebas dan dipekerjakan selamanya. Dalam sistem manajemen Jepang, keamanan itu terjamin karena sebagian besar pekerja memiliki masa kerja seumur hidup atau lifetime employment. Organisasi gaya Jepang yang berkomitmen pada hubungan jangka panjang menimbulkan rasa aman bagi pekerja. Namun, tinjauan dan evaluasi kinerja secara reguler dan tegas seperti manajemen Amerika juga tetap dilakukan agar pekerja dapat bekerja secara efektif dan produktif. Teori Z juga menekankan perkembangan hubungan kepercayaan atau trust relationship antara pemimpin dan yang dipimpin. Penekanan itu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi pekerja pertama-tama bersifat internal. Namun perasaan-perasaan itu harus diperkuat oleh komitmen jelas terhadap pekerja dari pimpinan. Berikan kewenangan untuk membuat keputusan kolektif dengan memberi tanggung jawab kelompok sehingga diharapkan kinerja pekerja akan meningkat. Melalui penciptaan rasa aman yang memungkinkan para pekerja memunculkan ide-ide baru tanpa takut ditolak atau takut gagal juga dianggap dapat meningkatkan kinerja. Tidak seperti teori XY dari McGregor, teori Z berfokus pada sikap dan tanggung jawab dari para pekerja. Sedangkan McGregor dengan teori XY berfokus pada manajemen dan motivasi dari perspektif pemimpin organisasi. Selanjutnya teori David McClelland yang dikenal dengan Three Needs Theory. Teori motivasi McClelland memiliki 3 poin kunci. Menurut McClelland, seseorang bisa mencapai tujuan yang diinginkan karena adanya 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk pencapaian atau need for achievement, kebutuhan afiliasi atau hubungan need for affiliation, dan kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Need for achievement, orang yang memiliki kebutuhan pencapai lebih memilih pekerjaan yang tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi sehingga dapat mereka kerjakan. Dengan begitu mereka tahu bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Pekerja dengan kebutuhan prestasi yang kuat biasanya berorientasi hasil. Mereka termotivasi untuk terus-menerus mengerjakan tugas-tugas yang menantang, namun dapat dicapai untuk mengesankan bahwa mereka berprestasi. Sebaliknya, kelompok ini akan menghindari pekerjaan yang berisiko tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peluang kegagalan. Kelompok ini dapat dijadikan aset berharga bagi organisasi karena memiliki produktivitas yang tinggi. Ketika termotivasi dengan baik, mereka bisa menghasilkan hasil yang tinggi dan berkualitas. Dalam struktur organisasi, pekerja yang termotivasi oleh prestasi biasanya sukses untuk menempati posisi manajemen tingkat bawah.
Prestasi-prestasi mereka membuat mereka mudah menempati tangga karir tersebut. Dan mereka cenderung sukses memerankan posisi mereka. Tapi ketika menuju manajemen puncak, mereka mungkin mengalami kesulitan karena harus mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan risiko tinggi. Mereka mungkin juga tidak siap untuk berkompetisi dengan talenta lainnya. Sebagai hasilnya, mereka biasanya akan tersingkir sebelum mencapai puncak. Need for affiliation. Pekerja dengan kebutuhan afiliasi yang kuat senang membangun dan mengembangkan hubungan interpersonal. Mereka menyukai lingkungan kerja yang ramah, di mana sesama rekan kerja memiliki kedekatan satu sama lain. Lingkungan yang membuat mereka nyaman dan diterima inilah yang membuat mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik, dan akhirnya mereka melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Kelompok ini senang bekerja dalam tim karena mereka senang menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Karyawan dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi berperan penting untuk menyatukan anggota atau rekan kerja dan membangun sinergi bersama dalam tim kerja. Mereka bisa menjadi jembatan penghubung yang baik antara pekerja yang termotivasi oleh kekuasaan dan pekerja yang termotivasi oleh prestasi. Tipe karyawan dengan kebutuhan afiliasi seperti ini cocok dengan jenis pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial, seperti misalnya bekerja di area layanan pelanggan. Namun, mereka cenderung menempatkan hubungan interpersonal di atas pencapaian kinerja, sehingga kinerja mereka mungkin terlihat biasa-biasa saja. Yang ketiga, orang dengan kebutuhan kekuasaan atau need for power. Orang-orang yang membangun motivasi untuk mendapatkan kekuasaan akan lebih suka mengontrol orang lain dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Karyawan dengan kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi termotivasi untuk memiliki pengaruh dan kekuasaan terhadap orang lain. Mereka senang jika memiliki otoritas dan dihormati oleh orang lain. Mereka juga berusaha untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan menuju posisi puncak. Meskipun mungkin terdengar negatif, tapi individu dengan kebutuhan kekuasaan yang kuat bisa membantu perusahaan menuju kesuksesan. Kelompok ini cocok untuk mengisi posisi kepemimpinan karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan organisasi beserta orang-orang di dalamnya menuju tujuan yang akan dicapai. Bahkan, mereka berani mengambil risiko tinggi asalkan menghasilkan pengakuan dan rasa hormat orang lain. Kelompok ini juga merupakan individu-individu yang ulet dan tegas yang dibutuhkan untuk memenangkan persaingan. Kelompok ini juga bersedia berkorban demi mencapai tujuan dan mampu membuat dan bertanggung jawab untuk keputusan yang sulit sekalipun. Setiap orang memiliki cara agar termotivasi. Untuk itu, penting bagi para pemimpin untuk mengetahui tipe seperti apa orang-orang dalam tim kita, sehingga bisa membangun tim kita menjadi pekerja dengan produktivitas tinggi. Selanjutnya, teori motivasi Herzberg. Ilmuwan yang telah diakui memberikan
kontribusi penting dalam pemahaman motivasi adalah Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan faktor hygiene. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasi adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau memelihara adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasi antara lain adalah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang. Apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik? Dalam teori motivasi Herzberg, ada 2 faktor yang digunakan untuk menjaga motivasi dari sebuah tim. Faktor pertama yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam teori Herzberg adalah motivator. Ketika seseorang bekerja, maka seorang tersebut akan membutuhkan dorongan agar mereka bisa terus termotivasi dan bekerja dengan lebih keras. Beberapa faktor dari yang memotivasi seseorang diantaranya adalah pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, promosi, pengembangan diri, dan lain-lain. Faktor hygiene adalah faktor yang membuat karyawan puas namun tidak menimbulkan efek motivasi yang muncul dari dalam. Akan tetapi jika faktor hygiene tidak terpenuhi, maka dapat membuat tim kecewa dan dapat berdampak pada menurunnya motivasi. Contoh dari faktor hygiene diantaranya adalah kenyamanan ruang kerja, peraturan perusahaan, supervisi, hubungan harmonis antar karyawan, kondisi pekerjaan, remunerasi, gaji, dan keamanan. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg adalah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang. Apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik? Namun, kedua hal tersebut juga dapat berjalan beriringan agar tim menjadi solid dan termotivasi. Di pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan lagi membahas teori-teori motivasi. Salam pintar!